Shalom saudara, selamat hari Minggu. Semua bersuka cita pagi hari ini, amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan betapa dahsyatnya Engkau, betapa kudusnya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan. Segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiran-Mu, setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang.
Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Yes, amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Oh, bersyukurlah pada Tuhan. Oh, sebab Engkau baik Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kami bersyukur Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Dia baik, oh bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Apa kabar di tahun yang baru? Saya percaya pasti berkat berlimpah. Belum terlambat bukan kalau saya mengucapkan selamat tahun baru buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh menikmati anugerah kasih setia, yaitu firman Tuhan. Kami mau belajar kembali untuk merenungkan dan memperkatakan juga mempraktekkan daripada firman Tuhan supaya kami lebih bertambah lagi. Terima kasih Bapa, segala kesiapan hamba-Mu terbatas, tapi hamba percaya Roh Kudus membuatnya menjadi tidak terbatas. Dimanapun saudaraku mendengar, pasti memperoleh sesuatu dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini judulnya agak sedikit aneh, tapi inilah kenyataan. Ya, judulnya adalah tidak memilih itu juga sebuah pilihan. Dan itu terjadi dalam kebanyakan orang. Ya. Kita ada di bulan yang disebut lembah keputusan. Ya, ayat tema bulanan kita adalah Yoel 3 ayat 14, banyak orang di lembah penentuan. Ya. Hari Tuhan sudah dekat. Nah, Ulangan pasal yang ke-30 ayat 19 itu adalah ayat firman Tuhan yang hari ini. Ya, mari kita baca sama-sama dengan seksama, tidak usah cepat-cepat. Ikuti irama saya, 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepada kamu kuperhadapkan. Jadi waktu Tuhan memperhadapkan sesuatu, yang jadi saksi itu adalah langit dan bumi. Ya, terjadi pada hari ini. Selanjutnya adalah kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Ya, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ya. Nah, ayat ini banyak orang gagal, ya. Banyak orang gagal di lembah penentuan. Kenapa? Banyak orang berpikir bahwa selama mereka tidak menolak Tuhan, selama mereka di posisi aman, ya, itu mereka tidak melawan iman, ya. Mereka tidak meninggalkan gereja, bahkan tetap melakukan pelayanan, aktivasi rohani, mungkin ikut persekutuan, ya, baca firman, berdoa sebelum makan, berdoa pagi dan malam, bangun tidur, dan pokoknya mereka melakukan aktivitas rohani. Itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Jadi gini, tapi ayat ini lagi berkata begini, pilihan kita itu enggak banyak. Pilihan kita itu cuma diperhadapkan dengan kehidupan atau kematian, berkat atau
kutuk. Ya enggak? Ini merupakan pilihan tegas, jadi enggak ada opsi ketiga. Ya, opsi ketiga seperti yang judul tadi saya ungkap, tidak memilih adalah sebuah pilihan, itu terjadi di mana-mana. Terjadi di kalangan orang banyak. Ya. Banyak kita secara tidak sadar menciptakan abu-abu itu area. Jadi kalau ada lingkaran sini, nah yang nyerempet itu kan wilayah abu-abu. Nah dalam kekristenan atau dalam mengikut Tuhan, tidak ada area abu-abu. Yang ada area pilihan, milih di sini apa pilih di sini. Yaitu pilih kehidupan atau kematian, pilih berkat atau kutuk. Ya. Banyak orang memilih untuk nggak memilih. Nganggapnya, oh aku lahir Kristen, aku sudah hidup di keluarga Kristen, aku tahu Yesus, aku sudah melakukan apa yang nggak boleh oleh firman Tuhan, aku sudah melakukan sesuai dengan apa, aku sudah berlaku baik, aku sudah memberi makan orang yang susah, gitu kan. Tapi nyatanya kan nggak begitu, ya. Nah, sebelum kita melanjutkan kepada menurut Alkitab tentang tidak memilih, ayo kita perhatikan dulu. Di ayat ini ada 5 kata kunci. Ya, ada 5 kata kunci. Yang pertama itu adalah kata pilihlah, supaya nanti kita bisa tahu apa kata firman Tuhan mengenai tidak memilih. Ya, Bapak Ibu bisa memutuskan, tapi kita perlu tahu dulu kata kuncinya. Kata kunci yang pertama, ya, adalah kata pilihlah. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi di hadapan kamu, kepadamu kuperhadapkan kehidupan, kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Kata pilihlah itu berasal dari kata bahar. Ya, dalam bahasa Ibrani, ubakarta. Ya, yang akar katanya adalah bahar, yang berarti memeriksa dengan teliti, lalu memilih yang terbaik. Jadi kata pilihlah itu bukan sebuah ajakan. Ayo pilih dong, ayo dong, pilih dong. Enggak. Kata pilihlah itu ada sesuatu perintah yang bernuansa tegas. Pilih. Kamu mau yang mana? Yang ini, yang itu. Ya. Dan itu merupakan sebuah keputusan yang sadar yang berdasarkan dengan pengamatan. Jadi kata pilihlah itu sebuah sebuah tindakan tegas, yang ini atau yang ini. Jadi nggak ada abu-abu, terserah kamu lah. Gitu. Kita kan terbiasa dengan kata-kata itu. Kadang bahkan kata-kata terserah itu jadi sesuatu yang yang biasa aja. Begitu ada saya paling sering berhadapan dengan hal seperti itu. Saya mau makan apa? Terserah aja. Nah, begitu nanti dikasih pilihan, nggak mau yang itu. Oh, nggak mau yang itu loh, katanya tadi terserah. Kan susah jadinya. Dan itu semua area abu-abu, dan banyak hal terjadi seperti itu. Ya, aku baik-baik aja kok. Nah, kata baik-baik aja itu kan tidak tahu apakah dia panas atau dingin. Ingat di kitab Wahyu, Tuhan juga nggak suka dengan itu. Kamu tidak panas dan tidak dingin, kamu suam-suam kuku. Nah, Tuhan nggak suka dengan area yang disebut abu-abu, yang disebut aku baik-baik saja. Aku cukup di sini saja. Nah, itu itu bukan pilihan namanya. Ya, itu kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua itu adalah kehidupan. Ayat ini bilang kehidupan itu dengan kata khayim. Ya, dalam bentuk jamak bahasa Ibrani sering menyiratkan kelimpahan. Jadi bukan sekedar kehidupan ini yang dimaksud adalah bukan sekedar kehidupan, yang penting aku hidup. Ya, sudahlah, aku gini-gini aja. Yang penting aku hidup. Enggak. Kata kehidupan yang dimaksud sama Tuhan itu adalah sebuah kehidupan yang kualitas. Sebab apa? Kalau kita lihat dalam Kejadian 1:26, Tuhan menciptakan serupa dengan gambar Allah, betul kan? Kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Setelah itu apa tindakannya? Setelah Allah membentuk manusia dari debu tanah, Dia menghembuskan rohnya ke dalam tubuh kita. Jadi keilahian Tuhan itu ada pada kita, ability. Dan kualitas itulah yang ada pada kita. Jadi bukan sekedar napas biologis yang kita punya ini sekarang ini. Tapi kehidupan yang Tuhan maksud, ya, dalam Yohanes 10 ayat yang 10, tapi aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Itu maksudnya apa? Semua keilahian Tuhan itu ada pada kita ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya. Ya.
Nah, kata kunci yang ketiga adalah berkat. Ya, barak atau berkat itu. Ini juga bukan bicara tentang kekayaan materi, tapi lebih kepada penyertaan Tuhan yang membuat hidup kita ini menjadi lebih bermakna. Ya. Hidup kita lebih bermakna, lebih produktif, lebih membawa damai sejahtera seperti yang dijanjikan Tuhan. Ya, jadi itu. Jadi orang yang diberkati itu tidak selalu bahwa identik daripada berkat itu adalah banyak uang, rumah bagus, mobil banyak, gitu ya. Enggak. Saya memandang berkat terus terang. Saya lebih setuju bahwa berkat itu bukan sekedar kekayaan materi, tapi lebih kepada seperti kesehatan. Nilai kesehatan itu enggak akan terbeli dengan uang kita. Sebanyak apapun uang kita, enggak akan bisa membeli apa yang itu namanya kesehatan. Kesehatan itu lebih utama daripada semuanya. Ada lagi apa lagi? Sukacita. Siapa yang bisa beli sukacita? Enggak ada. Ya. Tapi Tuhan bisa memberikan sukacita itu berlimpah dalam kehidupan kita. Ya kan? Terus selain itu apa lagi? Damai sejahtera. Itu juga salah satu yang membuat Tuhan yang menyediakan. Siapa yang bisa membuat damai sejahtera? Manusia itu isinya kekhawatiran, betul enggak? Khawatir ini, khawatir itu, khawatir ini. Tapi di dalam Tuhan, 365 kali Tuhan berkata, jangan takut. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, silakan baca di Alkitab. Kata jangan takut itu keluar sebanyak 365 kali. Ya. Nah, kata kunci yang keempat disebut kematian. Vehamavet. Gitu. Maaf Bapak Ibu, saya nggak sempat tanya kepada ahlinya bacanya seperti apa, tapi seperti itulah bunyinya, vehamavet. Ya, bukan sekedar akhir hidup. Jadi ini kebalikan. Kalau tadi segala kepenuhan Tuhan atau keilahian, God ability ada dalam kita, kematian adalah bentuk daripada kita kehilangan daripada ability Tuhan itu. Ya. Kematian itu digambarkan sebagai konsekuensi ketidaktaatan dan pemisahan diri dari Tuhan, dari sumber kehidupan itu, dari kemampuan ilahi, dari kemampuan yang membuat kita kaya, yang membuat kita sehat, yang membuat kita sukacita, yang membuat kita damai sejahtera. Nah, itu kita kehilangan kemampuan itu kematian. Ya. Dan yang terakhir, kata kunci yang terakhir adalah kutuk, kelala. Kata kelala itu bukan sekedar kata-kata jahat, ya, melainkan kondisi di mana seseorang, perhatikan ini, kondisi di mana seseorang kehilangan bobot atau penyertaan Tuhan sehingga hidupnya menjadi ringan, sia-sia, nggak berdaya dan jauh dari perlindungan ilahi. Ya, jadi 5 kata kunci yang kita mesti perhatikan dalam mengambil keputusan, yang itu pilihlah kehidupan, berkat, kematian atau kutuk. Sekarang kita akan masuk ke dalam apa makna tidak memilih menurut Alkitab. Ya, yang pertama adalah tidak memilih Tuhan berarti hidup di bawah pemerintahan yang lain. Perhatikan dengan sesama. Ya, saya bacakan pelan-pelan. Tidak memilih Tuhan berarti memilih hidup di bawah pemerintahan lain. Dalam arti kata tidak di bawah pemerintahan Tuhan. Jadi kalau kita tidak memilih hidup dalam pemerintahan Tuhan, berarti kita memilih hidup dalam pemerintahan siapa? Ya, dalam kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-15, ya, Yosua menetapkan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Ayat itu kalau diteruskan, kepada Allah nenek moyangmu di sebelah sungai Efrat dan seterusnya. Jadi kamu boleh pilih, terserah. Ilah mana yang mau kita pilih. Zaman sekarang ini ada banyak Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan cuma 5 agama, ada agama-agama lain yang kita jadikan. Ya, kata beribadah itu tidak selalu merujuk kepada agama tertentu. Enggak. Banyak orang sekarang enggak punya agama, bahkan beribadah atau menyembah ilah-ilah zaman ini. Di ayat yang di bagian yang terakhir, Yosua memutuskan, tapi aku beserta dengan seluruh keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Jadi
Ya, kalau kita nggak pilih sama Tuhan, terus kita pilih sama siapa? Ya, Yosua lagi menegaskan bahwa jika umat Tuhan tidak memilih Tuhan secara sadar, berarti mereka secara sadar pun akan membiarkan Allah lain tetap berkuasa dalam kehidupan mereka. Nah, sekarang kita tanya dalam kehidupan kita, siapa sebenarnya jadi Tuhan dalam kehidupan kita? Kadang-kadang, ya, satu kali saya lagi ngobrol dengan para mahasiswa. Kebetulan gereja kita dipercayakan untuk mengajar mahasiswa dalam kurikulum mata kuliah agama. Nah, satu kali tidak dalam posisi perkuliahan, tapi kita lagi kumpul-kumpul aja. Dan satu anak bertanya, sebenarnya kalau kita menyembah sesuatu itu apa disebut beribadah? Saya dengan tegas jawab, iya. Ya, kalau kamu lagi memberhalakan sesuatu yang Tuhan maksud dari 10 perintah dari 10 hukum itu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu enggak mesti bahwa itu harus sebuah agama lain, bukan? Belum tentu. Ya. Maksudnya Tuhan jangan ada padamu Allah lain. Kadang-kadang kita ya secara enggak sadar kita mengalahkan kalau di zaman sekarang orang lebih enggak bisa hidup dengan gadget ini, tanpa gadget ini, daripada tanpa Alkitab. Betul nggak? Satu kali saya ngejek seorang kawan saya, kebetulan ya seagama kita. Waktu saya pinjam handphonenya karena saya terima telepon, terus dikasihkan ini ada teman lain di nelpon, pakai teleponnya dia, saya telepon. Selesai nelpon tuh saya tertarik dengan dia punya desktop di home itu, karena dia awal mulanya saya tertarik tuh bukan karena nggak ada Alkitab, bukan, tapi karena ikonnya itu bisa gede-gede. Ya, saya senang, kenapa? Karena mata saya senang kalau lihat ikonnya bisa gede-gede kan. Saya baru mau tanya, saya sambil nggak sengaja saya sambil geser-geser gini, saya mau tanya, gini gimana cara bikin ikonnya gede-gede, saya bilang begitu. Tapi secara nggak sadar saya pas saya geser gini, dan saya tidak menemukan satupun Alkitab dalam gadgetnya ini, gitu. Terus tak bilang, kamu kok nggak rohani sih, gitu. Ini dari sekian banyak game ini kok Alkitab nggak ada ya? Kamu nggak pernah baca Alkitab kah? Terus dia cuma nyengir gini. Wah, Alkitab di rumah lah. Kalau kita kan di jalan perlunya main game aja. Ya, lihat. Secara nggak langsung dia menjawab bahwa game lebih utama daripada Alkitab, betul nggak? Padahal kalau kita telaah dan kita bisa memilih dengan benar, percayalah, Alkitab itu bunyinya gini, tetapi renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Berarti kita hampir nggak punya waktu untuk main game, harusnya begitu. Ya kan? Kita disuruh memperkatakan firman, kita disuruh merenungkan firman itu siang dan malam, sepanjang siang dan sepanjang malam. Tapi kalau urusan mata kita fokus kepada gadget, masa kita ingat firman Tuhan? Saya belum pernah dengar ada yang memperkatakan firman Tuhan ketika dia main game. Mungkin nanti bakal ada mungkin. Ya, baik. Kata Alkitab yang kedua mengenai tidak memilih, itu adalah tidak memilih adalah bentuk ketidaktaatan yang terselubung. Ya, 1 Raja-Raja 18 ayat 21 berkata, Nabi Elia berkata, berapa lama lagi kamu akan berlaku timpang dan bercabang hati. Ya. Dalam hal ini Elia menegur bangsa Israel. Tuhan tidak memuji hati yang ragu sebagai berhati-hati. Perhatikan, Tuhan itu tidak memuji hati yang ragu-ragu sebagai berhati-hati, bukan. Jadi keraguan-raguan kita dengan alasan, oh saya mau berhati-hati, itu Tuhan tidak memuji. Ya. Berhati-hati dalam bertindak, yaitu bijaksana, itu Tuhan memuji. Tapi kalau sebagai keraguan-raguan itu Tuhan tidak memuji. Ya. Bahkan Tuhan menegur itu sebagai bentuk daripada ketidaksetiaan. Tindakan ketidaksetiaan. Saya coba baca dalam terjemahan yang berbeda. Terus
saya coba saya coba korek lebih dalam lagi, saya ketemu sebuah esensi begini, bahwa keraguan-raguan itu adalah saat dimana kita mempertanyakan tentang Tuhan. Itu sebabnya keraguan-raguan itu, ya, atau kondisi tidak memilih itu dikatakan bentuk ketidaktaatan yang terselubung. Sepertinya kita percaya Tuhan, tapi kita lagi mempertanyakan Tuhan dengan tidak bisa memutuskan sesuatu itu. Ya. Itu sebabnya Elia dengan tegas dia negur bangsa Israel, berapa lama lagi kamu akan berlaku timpang dan bercabang hati itu? Antara sana sama sana. Kan bercabang hati begitu kan. Aduh, yang sana menyenangkan tapi yang sana kok manggil-manggil begitu kan. Ya, keraguan-raguan itu sesuatu yang berbahaya. Nah, yang ketiga, tidak memilih itu bertentangan langsung dengan ajaran Yesus. Saudara pasti ingat ayatnya di mana? Yesus pernah berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, kepada Tuhan dan kepada Mamon. Ya. Dalam hal ini dua tuan itu bukan selalu tentang Tuhan dan Mamon, tapi lebih kepada loyalitas ganda. Kita nggak mungkin punya loyalitas ganda. Kita nggak bisa punya kesetiaan ganda, oh aku tetap mau ikut ini, tapi aku mau ikut yang itu. Gitu. Dulu saya pernah mempertanyakan papa saya, ya walaupun waktu itu belum tahu tentang pengajaran ini, tapi sebagai nurani, ya sebenarnya bukan nurani sih, tapi kami sebagai anak pernah direpotkan. Dulu papi saya sebelum bertobat itu hampir sama seperti orang-orang tua pada umumnya, ya, supaya sering ketemu dengan orang-orang yang pintar, alasannya supaya dapat masukan lebih banyak, supaya bisa cuan lebih banyak begitu ya. Pada endingnya setiap hari kita direpotkan, kami anak-anak direpotkan dengan nanti harus ada syarat cari ini, cari itu. Nah, satu kali saya ingat dengan jelas, satu kali kami dapat order untuk mencari ayam hitam. Saya bawa 1 ekor ayam hitam, ditolak. Kenapa? Paruhnya tetap kuning dan jegernya tetap merah. Ternyata yang disebut ayam hitam itu semua hitam. Paruhnya hitam, jegernya hitam, kakinya pun hitam. Ya, dasar kami anak-anak agak bandel waktu itu. Saya celupin ayamnya di oli bekas itu. Saya jemur dia di lapangan, hitam jadinya. Begitu papa saya senang, kita dapat kesulitan kedua. Kenapa? Disuruh tanam di bawah ambang pintu. Suruh gali 40 cm. Waduh. Ambang pintunya bukan ambang pintu pagar. Mending kalau ambang pintu pagar halamannya belum di semen begitu kan. Nah, ini ambang pintu sudah di semen. Mesti korek semennya, mesti jebolin semennya, terus mesti gali lagi. Diukur pula harus 40 cm. Ya. Nah, mungkin karena kejengkelan itu, ya lama-lama ya gitu ya. Satu kali saya ingat. Kenapa saya ingat? Karena waktu itu papa saya marah. Saya ingat. Saya ngomongnya begini. Papa minggu ke gereja. Senin, Selasa, Rabu kita suruh tanam ayam. Bener nggak sih ini, Pak? Saya bilang gitu. Saya ingat, saya jawabnya marah papa saya. Ya kita nggak usah bahas marahnya lah ya, gitu. Karena bukan itu esensinya kan. Nah, tapi apakah diberkati sampai pada ujungnya? Enggak. Ya. Kita enggak tambah kaya waktu itu. Kita segitu-gitu aja. Kita enggak bertambah gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan loyalitas ganda. Kita enggak bisa tetap fokus ke sana, tapi kita mau ngikut ke sana. Ya kan? Kita enggak bisa punya dua
keloyalitasan gitu loh. Hidup kita itu harus fokus sama satu Tuhan, yaitu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan cuma pengen Allahnya itu aku, kata Tuhan. Itu ya. Jadi makanya tidak memilih itu sangat bertentangan dengan ajaran Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menghindari jebakan tidak memilih? Ya kan? Bagaimana cara kita? Saya akan berhenti di sini. Ada tiga hal yang kita mesti pahami. Yang pertama adalah berhenti menunda ketaatan. Tuhan suruhnya apa? Ketika Tuhan suruh, lakukanlah. Ya, firman Tuhan berkata, dengarkan segala perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini. Ingat, semua firman yang kita terima hari ini, lakukanlah itu. Ya. Banyak orang tahu apa yang Tuhan kehendaki, tapi menunggu waktu yang tepat dan nyaman. Alkitab menyatakan bahwa ketaatan yang ditunda seringkali berujung pada ketidaktaatan. Percayalah Bapak Ibu, ada banyak contohnya yang bisa dilakukan. Sama seperti waktu kita mau niat untuk disiplin rohani, semakin kita tunda, ketundaan kita hari ini akan berujung pada tahun depan baru kita mulai. Karena satu kali kita menunda, akan gagal selamanya. Ya. Yang kedua adalah ambil keputusan. Ya, ambil keputusan rohani yang bersifat praktis, keputusan iman, bukan hanya sekedar di mimbar, di ruang gereja atau di rahasia atau di mana-mana. Keputusan itu diambil untuk dilakukan. Bukan cuma kita aminkan waktu kita di gereja, tapi waktu kita di rumah pun kita putuskan, kita tindakkan gitu, tindaki, ya. Yang ketiga adalah pindahkan pusat kendalinya kepada Kristus. Ini yang terutama. Kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, percayalah, kita nggak akan ragu-ragu, kita nggak akan ada di posisi untuk kita tidak memilih. Ya, bahkan orang yang paling dikenan kepada Tuhan sekalipun, tiap hari dia berdoa seperti apa. Saya senang kali ayat ini. Dia bilang, katakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku, selidiki hatiku dan batinku. Kenapa? Ayat terakhirnya bilang begini, mataku tertuju padamu. Ya, selama kita pusat kendali hidup kita, Yesus Kristus, kita pasti bisa memilih. Penutup, lembah penentuan, Bapak Ibu, tolong perhatikan di sini Bapak Ibu, ya. Lembah penentuan bukan hanya tentang memilih yang benar, tetapi berani menutup pilihan yang salah. Sekali lagi, lembah penentuan bukan hanya tentang memilih yang benar, tapi keberanian menutup pilihan yang salah. Ingat, Tuhan sudah dengan jelas di Ulangan pasal yang ke-30 ayat 19 dikatakan, pilihlah kehidupan. Ya, tidak memilih itu bukan berarti jalan yang aman. Tidak memilih itu adalah sebuah pilihan. Dan pilihan itu selalu membawa konsekuensi. Setuju katakan amin. Baik, mari kita tundukkan kepala kita akan mengaminkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran-Mu. Semua kami percaya iya dan amin. Roh Kudus berikan kepada kami hikmat untuk kami mencernanya dengan baik dan menjadikan rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, Bapak yang dimanapun berada akan melakukan kembali aktivitas dan melanjutkan hari ini. Tapi sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa mempersiapkan gadget ataupun amplop, ya. Bapak Ibu yang mau memberikan dalam amplop bisa menyerahkan kepada gereja ketika nanti beribadah hari Minggu. Atau yang mau beri secara langsung bisa men-scan QR Code yang ada di layar Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada. Dan setelah itu kita akan berpisah, kita akan terima berkat Tuhan.
Bapak, kami bersyukur, kami mau memberi karena sebagai ekspresi kasih kami kepada Tuhan, bukan karena kami kekurangan dan bukan karena kami ingin diberkati, tetapi kan lebih kepada karena kami sudah diberkati dan kami mengelola semuanya dengan baik apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah, kami akan mengangkat kedua tangan kami dan kami percaya bahwa ini adalah berkat daripadamu. Kami akan aminkan dengan antusias. Adalah kehendak Tuhan, kami semakin naik dengan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor, diberkati keluar masuk. Bahkan mulut kita berkuasa. Mari kita genggam erat kedua tangan kita dan perkatakan dengan iman kata-kata ini. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganku ini pasti diberkati, berhasil dan beruntung. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganku ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganku ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Bapak Ibu yang duduk bersama dengan keluarga, para suami bisa tumpang tangan kepada anak dan istri, ya, saling berhadapan. Apabila Bapak Ibu nonton sendiri, bisa terima berkatnya langsung dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari dengan wajahnya beri kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepada engkau dan melimpahkan shalom, damai sejahtera, sukacita berlimpah sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya berkat Tuhan di tangan kita, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat pagi.